Ya, sebelumnya saya ingin meminta maaf jika video ini agak kaku, karena saya tidak bisa edit, Pak. Halo, selamat datang di video ini. Saya Jose Christian dari kelas G akan membahas tentang dana pensiun yang merupakan UAS dari bank dan lembaga keuangan. Apa itu dana pensiun? Sebelum mengetahui apa itu dana pensiun, perlu Anda ketahui bahwa pada umumnya, batas usia pensiun normal adalah 55 tahun, dan usia pensiun wajib maksimum 60 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Dana ini dapat diambil sekaligus secara langsung atau diambil setiap bulannya, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Dan perlu dicatat bahwa dana pensiun harus terdaftar secara hukum, sehingga para pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program jaminan pensiun yang diikutinya. Tujuan dan manfaat dari dana pensiun adalah untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang berhak. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dana pensiun melakukan manajemen kepesertaan, manajemen keuangan, dan investasi yang dikelola dengan baik, aman, dan berkembang. Tujuan diselenggarakannya dana pensiun bagi pemberi kerja adalah kewajiban moral, loyalitas, kompetensi, pasar tenaga kerja. Dan tujuan diselenggarakan dana pensiun bagi para karyawan adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa depan, kompensasi yang lebih baik, dan meningkatkan motivasi kerja para karyawan. Asas-asas dana pensiun. Pada penjelasannya atas Undang-Undang Dasar Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan 5 asas pokok penyelenggaraan program pensiun. Yang pertama adalah asas keterpisahan, yaitu kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pendirinya, dan kekayaan dana pensiun tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua adalah asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Penyelenggaraan dana pensiun harus dengan sistem pendanaan, baik pemberi kerja maupun dari peserta. Minimal sekali sebulan. Dengan sistem pendanaan akan terbentuk akumulasi dana secara teratur dan sistematis, guna membayar manfaat pensiun yang telah dijanjikan. Penyelenggaraan dana pensiun dengan sistem book reserve atau pay as you go itu dilarang. Sebab alasan pertama, dana yang telah dicadangkan masih menyatu dengan aset perusahaan. Sehingga kalau terjadi sesuatu dengan aset perusahaan, dana yang telah dicadangkan bisa ikut terseret. Akibatnya, kepentingan peserta kurang dilindungi. Alasan yang kedua, kurang menjamin terbentuknya akumulasi dana secara teratur dan sistematis untuk membayar manfaat pensiun yang telah dijanjikan. Yang ketiga adalah asas kepembinaan dan pengawasan, yaitu dana pensiun diawasi oleh Menteri Keuangan dengan dua metode. Metode pertama adalah pengawasan langsung, dan metode kedua adalah pengawasan tidak langsung. Asas yang keempat adalah asas penundaan manfaat, yaitu manfaat pensiun baru dapat dibayarkan setelah peserta mencapai usia pensiun. Peserta yang telah berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun ditunda pembayaran manfaat pensiunnya, paling cepat setelah peserta mencapai usia pensiun dipercepat. Yang kelima adalah asas pensiun kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Kebentukan dana pensiun bersifat sukarela. Kepesertaan pada dana pensiun tidak bersifat wajib. Apabila peserta diwajibkan ikut membayar iuran, kepesertaan bersifat aktif. Apabila seluruh iuran hanya dari pemberi kerja, perlakuan yang sama harus diberlakukan kepada seluruh karyawan sepanjang karyawan memenuhi syarat kepesertaan. Peserta tidak dapat mengundurkan diri dari kepesertaannya atau menuntut hak atas manfaat pensiunnya apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Program-program dari dana pensiun. Program dana pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun (PDP) atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang kedua, program pensiun iuran pasti (PPIP) adalah seluruh program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Hak dan kewajiban menjadi peserta dana pensiun. Pengaturan hak dan kewajiban peserta untuk setiap dana pensiun berbeda-beda. Informasi mengenai hak dan kewajiban peserta dimuat dalam peraturan dana pensiun atau PDP.
Hak utama kita sebagai peserta dana pensiun tentu saja manfaat pensiun yang akan kita terima di saat kita mencapai usia pensiun. Besarnya manfaat pensiun tergantung pada jenis program yang kita ikuti. Untuk jenis program manfaat pasti, PPMP, besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan dari awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan kita. Untuk jenis program iuran pasti, PPIP, besar manfaat kita sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Hasil pengembangan dana di dana pensiun berpotensi lebih menguntungkan dibandingkan dengan beberapa produk keuangan lain, karena dana pensiun memperoleh fasilitas pajak dari pemerintah. Dan untuk kewajibannya, bagi yang menjadi peserta di PPK, sangat mungkin peserta harus menggiur ke dana pensiun. Dan bagi peserta DPLK, membayar iuran bersifat sangat fleksibel. Sekian video ini, terima kasih.